Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo. Kali ini, kita akan mengungkap kisah misteri tentang pesugihan kucing telon. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera memulai perjalanan cerita ini. Dan jika Anda suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah misteri untuk Anda. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang pria bernama Rudi menjalani kehidupan yang penuh kesulitan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras untuk menyambung hidup. Namun, meskipun sudah banting tulang, nasibnya tetap tak berubah. Ia tetap miskin, utang menumpuk, dan rumah peninggalan orang tuanya hampir roboh. Rudi memiliki seorang istri bernama Sari dan satu anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Sari sering mengeluh karena kehidupan mereka yang sulit. Uang hasil bertani dan berdagang kecil-kecilan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, saat Rudi sedang duduk termenung di depan rumahnya, seorang pria tua bernama Mbah Karto datang menghampirinya. Mbah Karto dikenal sebagai orang yang kaya mendadak dan memiliki banyak sawah serta rumah mewah. Namun, tak ada yang tahu pasti dari mana asal kekayaannya. "Rat, aku tahu kau sedang kesulitan," kata Mbah Karto sambil tersenyum misterius. "Tapi ada jalan jika kau mau." Rudi mengernyitkan dahi. "Apa maksud Mbah?" Mbah Karto menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Pesugihan kucing telon." Rudi terdiam sejenak. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan ini. Konon, seseorang bisa mendapatkan kekayaan melimpah jika merawat seekor kucing telon, yaitu kucing dengan 3 warna bulu putih, hitam, dan oranye. Namun, pesugihan ini memiliki syarat yang mengerikan. "Aku tak percaya hal-hal semacam itu, Mbah," ujar Rudi mencoba menolak. Mbah Karto tertawa kecil. "Aku dulu juga tak percaya, tapi lihat hidupku sekarang. Jika kau ingin mencoba, datanglah ke rumahku tengah malam. Tapi ingat, sekali kau masuk ke dunia ini, tak ada jalan keluar." Malam itu, Rudi tak bisa tidur. Tawaran Mbah Karto terus terngiang di pikirannya. Ia ingin menolak, tapi bayangan istrinya yang selalu mengeluh dan anaknya yang sering kelaparan membuat hatinya bimbang. Akhirnya, dengan langkah berat, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Karto. Mbah Karto sudah menunggunya di sebuah ruangan gelap dengan lilin menyala di sekelilingnya. Di tengah ruangan, ada seekor kucing telon yang sedang tidur di atas kain hitam. "Kucing ini adalah kunci kekayaanmu," kata Mbah Karto. "Tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus memperlakukan kucing ini seperti raja. Beri dia makanan terbaik, tempat tidur nyaman, dan jangan biarkan dia kesepian." Rudi mengangguk. "Itu saja." Mbah Karto menatapnya tajam. "Dan satu hal lagi, setiap bulan kau harus memberikan tumbal." Jantung Rudi berdetak lebih cepat. "Tumbal? Maksudnya apa?" "Kucing ini harus diberi darah manusia," jawab Mbah Karto dingin. "Tak perlu membunuh. Cukup setetes darah dari seseorang yang tak kau kenal. Tapi jika kau gagal melakukannya, kucing ini akan mengambil nyawa orang yang kau cintai." Rudi menelan ludah, tapi pikirannya dipenuhi oleh kekayaan yang dijanjikan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia membawa pulang kucing telon itu. Sejak malam itu, hidup Rudi mulai berubah. Ia menemukan uang di tempat-tempat yang tak terduga. Usahanya berkembang pesat, dan dalam waktu beberapa bulan, ia bisa membeli sawah dan membuka toko kelontong yang ramai pelanggan. Sari yang awalnya ragu mulai merasa bahagia. "Rezeki kita datang begitu cepat, Mas. Semoga ini berkah." Namun, hanya Rudi yang tahu bahwa ini bukan sekadar keberuntungan. Setiap bulan, ia harus mencari seseorang untuk diambil setetes darahnya tanpa diketahui. Ia menggunakan berbagai cara, dari berpura-pura meminta bantuan hingga memberikan sedekah kepada orang asing. Tapi, suatu hari, Rudi lupa melakukan ritualnya. Malam itu, Rudi terbangun oleh suara aneh di dalam rumahnya. Ia melihat kucing telon duduk di ujung ranjangnya, menatapnya dengan mata bersinar merah. Saat itu juga, terdengar jeritan dari kamar anaknya. Dengan panik, Rudi berlari ke kamar tersebut dan menemukan anaknya menggigil ketakutan. "Ayah, ada yang datang mencariku?" bisik anaknya dengan suara gemetar.
Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Rudy merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, bergerak perlahan menuju anaknya. "Tolong aku, Ayah!" teriak anaknya. Tanpa berpikir panjang, Rudy berlari keluar rumah dengan membawa kucing telon itu. Ia harus segera memberikan tumbal sebelum terlambat. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke sebuah jembatan tua dan menemukan seorang pria tua yang sedang tidur di bangku kayu. Dengan tangan gemetar, Rudy menggoreskan silet di jari pria itu dan meneteskan darahnya ke kain hitam yang dibawanya. Sejurus kemudian, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Ketika ia kembali ke rumah, anaknya sudah tertidur dengan tenang. Namun, Rudy tahu jika ia lupa lagi, nyawa anaknya yang akan menjadi gantinya. Bertahun-tahun kemudian, Rudy semakin kaya. Ia memiliki rumah mewah, mobil, dan bisnis yang berkembang pesat. Namun, setiap hari ia hidup dalam ketakutan. Kucing telon itu semakin tua, tapi tetap tak pernah mati. Mata merahnya semakin sering menatap Rudy dengan penuh tuntutan. Suatu malam, saat Rudy sedang duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan Mbah Karto berdiri di pojok ruangan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak mengerikan, seperti seseorang yang telah mati lama. "Rat, waktumu sudah habis," suara Mbah Kartu menggema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, kucing telon itu melompat ke pangkuan Rudy dan mulai menggong dengan suara yang menyeramkan. Ruangan menjadi gelap, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Rudy berusaha berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa kaku, dan ia merasakan sesuatu mencengkeram jantungnya. Keesokan harinya, Sari menemukan tubuh Rudy tergeletak di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Ia telah meninggal dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Di pojok ruangan, kucing telon itu menghilang tanpa jejak. Setelah kematian Rudy, rumahnya dijual dengan harga murah. Namun, setiap penghuni baru selalu mengeluh tentang suara kucing yang mengaum di tengah malam. Ada yang melihat bayangan seekor kucing telon berkeliaran di dalam rumah, meskipun mereka tak pernah memelihara kucing. Hingga kini, legenda pesugihan kucing telon masih menjadi perbincangan. Banyak orang tergoda oleh kekayaan instan, tetapi mereka tak pernah menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan jika suatu malam kau mendengar suara kucing mengaum tanpa sebab, berhati-hatilah. Bisa jadi, itu adalah kucing telon yang sedang mencari tuan barunya.